di MKKS, matur nuwun Bu Ase yang terus membantu kami dalam rangka ya tolabul ilmi kepada semua teman-teman tentunya. Yang saya hormati segenap pengurus ya MGMP Bahasa Indonesia yang luar biasa memulai kegiatan lewat webinar, meskipun webinar pada siang hari ini, ketua, sekretaris, dan semuanya saja yang telah tentunya berinisiasi dengan kegiatan di siang hari ini. Bapak, Ibu guru semua yang hebat, khususnya guru mapel Bahasa Indonesia. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya sehat? Matur nuwun. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, sehat semuanya. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena di siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar dalam rangka tentunya kegiatan pengelolaan kinerja guru ya. Karena ini semuanya guru kecuali Bu Asih kepala sekolah ya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya tentunya dalam rangka kita meningkatkan kompetensi teman-teman utamanya guru bahasa Indonesia. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kami mohonkan izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Bapak Agam Bintoro, MSI, Depsar Rawustra Badi, karena ada suatu hal saya tentunya mewakili beliau untuk memberikan sambutan di siang hari ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, nanti tidak lama karena ngeten teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi saya bukan hanya Kabid SMP, tapi mulai 1 Oktober sampai sekarang nanti Maret tahun 2025 saya diberi amanah rangkap jabatan selaku PLT Sekretaris Dinas. Jadi mohon maaf kegiatan-kegiatan saya di bidang SMP kadang-kadang rodok tak cepet saya tinggalkan karena saya harus memangku jabatan saya yang baru selaku Sekretaris Dinas Pendidikan. Jadi mohon maaf ya teman-teman semuanya. Jadi begitu. Jadi ya rangkap jabatan itu repotnya seperti itu. Saya karena jam 1 ini pas ini saya harus memimpin rapat terkait TPDB Kabupaten Karanganyar kan gitu. Mewakili Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya teman-teman yang hebat, guru-guru yang hebat yang luar biasa, perlu saya sampaikan terkait dengan tentunya transformasi pendidikan, tentunya panjenengan perlu terkait kebijakan pemerintah tentunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada saat ini pemerintahan bertransformasi ya. Ada transisi dari presiden, terus gubernur, dan sekarang di Karanganyar itu bupati dan wakil bupati yang baru. Tentunya ada perubahan-perubahan. Tapi tentunya ada garis besar terkait dengan arah ke depan untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya Republik Indonesia, bahwa visi daripada Kemendikdasmen itu adalah pendidikan bermutu untuk semuanya. Itu nggih, teman-teman, beda dengan kemarin. Kalau kemarin itu kan goalnya P5, profil pelajar Pancasila. Tentunya panjenengan harus ngerti terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Dan tentunya regulasi-regulasi yang baru tentunya panjenengan harus menyesuaikan terkait dengan itu. Ada 6 prioritas teman-teman semuanya yang perlu panjenengan ketahui nanti terkait dengan visi yang saya sebutkan tadi ya, pendidikan bermutu untuk semuanya. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter teman-teman semuanya. Jadi peran nanti guru BK itu sangat penting, termasuk di sini juga guru agama atau guru kelas untuk jenjang sekolah dasar. Ini sangat penting, sehingga perlu tentunya teman-teman guru itu menyesuaikan. Tidak terkecuali juga guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Saya tidak ingin utamanya di jenjang SMP terjadi kasus perundungan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa atau siswa terhadap guru, teman-teman semuanya.
Ngeten nggih, insya Allah SMP aman nggih Bapak Ibu nggih. Aman, karena guru-guru pinter kabeh. Karena pinter dalam rangka membimbing, membina anak-anak didik karena ngerti terkait dengan pembinaan dan pembimbingan peserta didik. Jadi tolong teman-teman semuanya, guru jangan main hakim sendiri. Nek iso kuwi aja bocah nganti sithik wae ngeplak sithik wae jiwit aja nganti nggih. Itu tolong. Karena jenengan itu guru, digugulan ditiru, lah kok kita berbuat kebaikan niat kita, tapi tangan kita mungkin agak jahil gitu, dikira kita membuli. Nah, repot itu. Nanti tolong dijaga betul teman-teman semuanya, perilaku kita, karena kita itu guru, digugulan ditiru, tentunya hati-hati ya, dalam kita tentunya bergaul dengan peserta didik dan juga bergaul dengan teman-teman sejawat. Tentunya kita harus baik di situ. Tolong disukseskan juga karena ini penguatan pendidikan karakter, 7 kebiasaan anak hebat. Apa nggih Bapak Ibu guru nggih? Nah, insya Allah hafal nggih. Apa dari bangun lebih awal ya, bangun lebih awal sampai tidur juga tentunya lebih awal agar apa? Semua bisa melakukan olahraga, melakukan ibadah dan lain-lain. Dan tentunya kita sukseskan nanti makan bergizi gratis yang merupakan program pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, di tahun 2025 ini. Tolong jangan gelisah sekolah-sekolah, sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk Bapak Ibu guru yang lain dan juga kepala sekolah, nunggu gilirane kok ngunaku urung, itu lagi kecamatan Gondang Rejo karo kecamatan Colomadu. Jadi pura dereng buase nggih. Jadi tunggu saja nanti terkait itu nggih. Yang kedua, teman-teman semuanya, nanti ada wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun. Tentunya ini bukan setelah SMA itu nanti kuliah, baik D1 maupun D3, tidak seperti itu, tapi untuk afirmasi pendidikan anak usia dini. Nanti dipush biar anak-anak itu nanti prasekolah tentunya, sekolah dasar itu anak-anak itu mengikuti kegiatan di pendidikan anak usia dini. Nanti kita afirmasi dari pemerintah nanti termasuk kemarin kegiatan-kegiatan yang ada yang dicanangkan sama Pak PJ Bupati, Pak Timotius Suryadi, Karanganyar menginspirasi terkait relawan-relawan nanti yang beri motivasi kepada anak, nanti akan kita giatkan di tahun 2025. Kita lanjutkan nanti dengan Karanganyar tentunya bermimpi setelah Karanganyar menginspirasi. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti ada peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Ini teman-teman ini rada heboh ya ini kemarin. Kok PHP dan sebagainya ini tolong teman-teman diberitahu teman-teman. Ini tentunya kesejahteraan ini untuk teman-teman yang belum bersertifikat pendidik. Yang kemarin itu mendapatkan 1.500.000, sekarang ditingkatkan menjadi 2 juta. Ini tolong teman-teman semuanya nanti diberitahu, termasuk nanti percepatan teman-teman semuanya dalam rangka untuk mengikuti PPG agar segera mendapat sertifikat pendidik dan sejahtera nanti mendapat tambahan 2 juta itu. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Tolong disampaikan nanti. Dan yang lain-lain termasuk nanti kompetensi ya, peningkatan kompetensi guru. Kita kan tahu semuanya ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh teman-teman semuanya. Kompetensi apa nih Bu? Pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi apa nih Bu? Sosial nggih, kompetensi sosial, dan tentunya kompetensi apa Ibu? Profesional, pedagogik, kompetensi sosial, dan kepribadian. Terus nggih, jadi guru harus punya kepribadian yang baik ya. Kemudian yang baik,
Guru kan jadi digugulan, ditiru. Jangan sampai nanti guru-guru malah tidak digugu dan tidak ditiru oleh anak. Guru harus jadi role model yang baik untuk anak-anak. Utamanya ngeten, belajar dan terus belajar. Peh orang gue sertifikat wae engko nggih Bu, asih nggih. Ora pentingnya terus wegah sinau. Apa ngono? Jadi guru itu harus memberi contoh bahwa ending daripada pendidikan ini adalah belajar sepanjang hayat nanti. Tolong guru-guru semangat untuk belajar, ya Bapak Ibu guru semuanya. Nanti agar kita di kelas itu anak-anak nanti juga kecipratan aura kita untuk belajar. Jadi begitu, gurunya ratau sinau ngekon muridnya sinau ya angel nanti. Beda itu, ora pernah maca buku. Kuliah yo demen yo kaya ngono kae terus. Jadi ilmunya kemarin-kemarin itu sama dengan ini. Ini berbeda, teman-teman semuanya. Apalagi sekarang dicanangkan pendekatan pembelajaran deep learning yang harus kita terapkan. Ini tolong panjenengan juga baca-baca terkait dengan itu bagaimana nanti penerapannya di kelas nanti. Angeten mungkin dengan singgol Bu Asih terkait kuwi. Kok sing pentingnya guru ya sregep sinau kan gitu. Guru ora tahu sinau berarti piye kuwi ya. Jadi contoh kok harus begitu. Nah, berikutnya teman-teman semuanya yang saya hormati, yang guru-guru yang hebat tentunya, yang keempat itu nanti penguatan pendidikan unggul. Nanti ada sekolah-sekolah favorit tentunya itu tidak masalah nanti Bapak Ibu semuanya. Ini imbasnya nanti di PPDB, insya Allah nanti kuota untuk jalur prestasi itu ditambahkan nanti bisa bertukar tempat nanti dengan jalur yunasi. Jadi kementerian sadar betul dengan adanya yunasi yang besar ini ternyata melemahkan siswa dalam belajar sehingga anak-anak itu yang di zona nyaman itu tidak mau belajar karena mereka pasti di sekolah-sekolah favorit yang menjadi dambaan semua masyarakat. Ini ada pengaruhnya sehingga nanti sekolah unggul itu harus dimulai dari murid yang unggul, tentunya prestasinya prestasi yang baik. Jadi sekolah-sekolah yang kemarin favorit insya Allah akan kembali gitu. Tapi jangan sampai tentunya ini menjadi semacam momok ya untuk murid kita yang kemarin tentunya jaga numpuk sertifikat pirang-pirang kan gitu. Karena itu nanti juga penting untuk nambah nilai di jalur prestasi. Yang kelima, teman-teman semuanya nanti renovasi sekolah ini terkait dengan Sarpras. Dan yang terakhir itu adalah nanti pembangunan bahasa dan sastra. Teman-teman semuanya nanti di hari Sabtu kita ada lomba membaca cerita pendek yang nanti kita selenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Nanti tolong dengan kesadaran nanti teman-teman juga guru bahasa Indonesia ya tentunya dekat ya, lebih dekat dengan cerpen ya. Itu tolong nanti juga berbondong-bondong ke Pendopo Rumah Dinas Bupati nanti agar panjenengan juga mirsani terkait itu. Karena penting ini literasi kita, sastra kita itu kita tingkatkan untuk menghaluskan budi pekerti nanti. Biar anak-anak itu juga nanti sering baca baik buku fiksi maupun non fiksi agar wawasan anak-anak itu semakin luas tentunya. Saya rasa begitu Bapak Ibu semuanya yang hebat yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih atas inisiasi daripada kegiatan ini. Matur nuwun semuanya, panitia, narasumber, Bu Asih yang terus membantu kami dan semuanya saja tentunya tolong kita saling mengingatkan dengan teman-teman agar terus kita belajar dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, utamanya kepada peserta didik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini hari Kamis ya, tanggal 16 Januari tahun 2025, saya resmi nyatakan dibuka. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung undur diri ya.
Yes, terima Karena kasih Pak langsung Joko. saya memimpin rapat untuk PPDB di Dinas Pendidikan. Saya lagi Bapak. sangat matur nuwun semuanya, ya. Tolong Bu Asih pandu sampai selesai biar teman-teman itu perso semua terkait bagaimana nanti pengelolaan untuk kinerja guru tentunya yang ada di PM. Terima kasih Pak Joko Purwanto. Baik, Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini yang berbahagia, kita lanjutkan inti webinar pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Asih Wulandari SPD MPD. Untuk itu kepada Ibu Asih Wulandari SPD MPD dipersilakan. Terima kasih Bu Wahyu Gati. Cek sound dulu, bagaimana suara saya bisa diterima dengan baik? Sudah terdengar dengan jelas Ibu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia anggota MGMP Bahasa Indonesia se-Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah pada siang hari ini mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Meskipun kita pada siang hari ini hanya mampu bertatap kaca, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita hari ini nanti akan belajar bersama bagaimana kita melakukan utamanya yaitu pengelolaan kinerja guru untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semuanya, ya Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bersama di tahun 2025 ini banyak yang berubah apa yang akan kita hadapi nanti di tugas-tugas berikutnya. Nah, sebagai seorang pendidik tentunya kita tidak boleh apa ya namanya terlalu terkejut dengan adanya perubahan. Kita harus senantiasa siap untuk menerima perubahan. Meskipun yang kemarin belum dapat terselesaikan dengan baik, kalau hari ini kita harus menghadapi perubahan-perubahan, kita harus senantiasa terbuka agar apa yang akan kita lakukan nanti ke depan itu dapat berjalan dengan lancar. Tetapi kalau kita sudah pesimis duluan, nanti akan banyak hambatan yang akan kita temui. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita santai saja untuk membahas, utamanya kita diskusi ya di sini ya, untuk pengelolaan kinerja tahun 2025. Tetapi sebelum kita masuk di pengelolaan kinerja tahun 2025, saya ingin tahu terlebih dahulu apakah ada sekolah yang belum ready di PMM-nya. Tolong menggunakan emoji saja yang belum bisa ngeklik emoji jempol. Udah semua ya? Alhamdulillah semuanya sudah. Dan ada yang sekolahnya belum sinkron ke e-kinerja, PMM-nya belum sinkron ke e-kinerja, pakai emoji boleh, pakai boleh semua penting ya. Kemudian langkah selanjutnya apakah evaluasi di SKP penjenengan yang di e-kinerja itu sudah bisa diperoleh? Ada yang belum? Kalau ada yang belum silakan berikan jempolnya. Sudah berarti alhamdulillah. Apakah sudah mendapatkan nilai PAK? Ada yang belum? Sudah semua ya? Ya, berarti sudah semua yang
Yang pengelolaan kinerja 2024 sudah semuanya. Nanti kalau ada yang belum silahkan tuliskan di chat ya, biar saya tahu mana yang belum selesai. Karena ke penyelesaian pengelolaan kinerja kita di tahun 2024 itu nanti akan mempengaruhi semua Bapak dan Ibu guru di Kabupaten Karanganyar. Nah, pertanyaan terakhir, hasil dari SKP penjenengan, hasil ya, hasil dari SKP, apakah sudah ada gambar grafiknya? Monggo silahkan dituliskan di chat atau raise hand boleh. Ada yang sudah dapat di hasilnya itu ada grafiknya. Reaksinya belum ada ini. Monggo, ada yang belum? Ya, nanti kita biar tahu mana yang ada grafiknya dan mana yang belum. Mungkin menjenengan masih bingung ya. Silahkan nanti ditanyakan lewat chat boleh atau raise hand boleh atau nanti di apa ya di sesi tanya jawab boleh. Nah, baiklah Bapak Ibu, eh saya mulai untuk pengelolaan kinerja yang 2024. Saya cuplik saja sedikit nggih supaya penjenengan tahu mana yang harusnya penjai di tahun 2024 akhir ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Bisakah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah jelas, bisa Ya. terlihat. Nah, ini yang pengelolaan kinerja 2000 yang sudah mulai masuk di e-kinerja BKN dengan menggunakan alamat ini. Nah, karena tadi sudah beberapa pertanyaan saya ajukan, saya langsung masuk ke hasil. Hasilnya. Nah, Bapak Ibu sudah mendownload yang ini ya, evaluasi kinerja pegawai. Ini adalah hasilnya yang ada jempol-jempolnya itu loh ya. Apakah di sini ada grafnya? Nah, saya beri contoh ini. Apakah sudah seperti ini? Ini contoh tahun 2023. Apakah sudah seperti ini? Ayo silakan jawab. Kalau tidak dijawab, saya akan tidak tahu posisi penjenengan. Ada yang belum? Apakah semua sudah? Gimana nih? Tidak ada jawaban. Sudah tidak ada jawaban, belum tidak ada jawaban. Dijawab. Yang pertama itu adalah rencana SKP, yang kedua itu adalah evaluasi kinerja pegawai ini, yang ketiga adalah yang gambar Garuda ini. Nah, kalau sekarang yang perlu diperhatikan itu adalah yang ini, yang judulnya evaluasi kinerja pegawai. Nah, di sini mestinya itu ada gambar grafiknya seperti ini. Kalau belum, besok kalau sudah final itu nanti penjenengan download lagi dan di print lagi minta tanda tangan ya. Bagaimana supaya kita bisa melihat apakah itu final atau belum? Nah, dari sini.
Nanti coba dilihat di kinerja BKN-nya. Di periode final itu grafik hanya akan muncul jika keterangan di sini adalah final. Oke. Sudah final, itu grafik akan muncul. Tetapi kalau saat ini masih di sini itu masih tulisannya masih belum final, maka grafiknya tidak muncul. Itu ya. Jadi nanti dicek secara berkala. Ada yang bocor? Jadi nanti dicek secara berkala nggih Bapak Ibu untuk yang periode final itu sudah final apa belum. Kalau sudah final berarti penjenengan nanti tugasnya itu adalah mendownload lagi yang evaluasi kinerja pegawai yang ini. Nanti yang digunakan adalah yang ada grafiknya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan dari beberapa sekolah kemarin untuk penomoran PAK itu diperoleh dari aplikasi ya, dari aplikasi e-kinerja BKN. Jadi kita tidak membuat nomor sendiri, tetapi berdasarkan nomor dari PAK yang sudah kita masukkan di e-kinerja BKN. Ya, secara garis besar ini adalah nomornya. Nanti ini dibuat secara manual, tetapi kita tetap menggunakan nomor yang kita peroleh melalui e-kinerja BKN. Nanti monggo, kalau ada yang belum paham ditanyakan lagi, saya ulangi yang materi untuk kinerja 2024. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya kira untuk kinerja yang 2024 sampai itu dulu. Saya mau langsung masuk di kinerja yang tahun 2025. Nah, sudah dapat dilihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Nah, ini adalah kinerja yang 2025. Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu belakangan ini banyak beredar mungkin share-sharean dari berbagai grup, di mana pengelolaan kinerja 2025 itu ada penyempurnaan. Ya. Seperti apa penyempurnaannya? Ini berdasarkan arahan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu bahwa selama ini dinilai bahwa para guru itu banyak menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja sehingga di tahun 2025 pengelolaan kinerja guru kepala sekolah itu dibuat lebih simpel, tidak ribet dan tidak perlu ribut, itu kata beliau. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan rilisnya aplikasi pengelolaan kinerja, yaitu dengan logo, nomenklatur, dan tagline yang berbeda dengan tahun 2024. Nah, logonya seperti di sini. Gambar ini adalah logonya pengelolaan kinerja kita yang tahun 2025. Kemudian nomenklaturnya seperti ini dan tagline-nya adalah mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Nah, ini adalah tagline dari pengelolaan kinerja tahun 2025. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk di substansi penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Apa yang disempurnakan di tahun 2025 ini? Nah, ada 3 hal yang disempurnakan, yaitu yang pertama, tidak berbasis poin. Nah, di mana kita menemui poin di tahun 2024, yaitu ada di pengembangan kompetensi guru. Kalau dulu kita harus mengumpulkan poin minimal 32, di tahun 2025 ini kita tidak dituntut untuk mengumpulkan poin. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita lakukan nanti di tahun 2025 tentang pengembangan kompetensi kalau poinnya sudah tidak
dituntut untuk dikumpulkan. Nah, kita nanti akan melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nah, ini sangat perlu sekali untuk kita baca, untuk kita maknai, karena ini nanti terkait dengan apa ya, keberlanjutan data, ya. Seperti apa nanti saya berikan di dalamnya ketika kita membahas tentang pengembangan kompetensi. Nah, guru hanya memilih satu indikator. Jadi kita menyoroti yang pertama ini aja ya untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang selanjutnya nanti sambil berjalan. Dan ini juga hampir sama. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan kompetensi yang berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi PPT belum muncul. guru. Sudah saya kemukakan tadi, gurunya memilih satu indikator. Nah, di dalam Perdirjen ini dimuat model kompetensi guru. Apakah model kompetensi guru itu berbeda dengan yang sudah kita laksanakan di tahun-tahun kemarin? Sebenarnya hampir sama untuk kompetensinya, yaitu kompetensinya ada 4, mungkin enak anu di kepribadian, sosial, PPT-nya, Pak. profesional. PPT-nya Nah, tetapi di dalam kompetensi guru ini indikatornya yang berbeda. Kalau dulu kita banyak belajar tentang teori, di pedagogik dan profesional itu banyak teori yang harus kita pelajari. Tetapi di model kompetensi guru yang nomor 2626 ini ada 12 indikator. Nah, 12 indikator inilah yang harus kita kuasai. Tetapi untuk pengelolaan kinerja, Bapak dan Ibu guru hanya memilih salah satu indikator, di mana satu indikator ini panjenengan pilih yang akan ditingkatkan. Nah, hanya memilih satu. Nanti di langkahnya di dalam ada. Kemudian yang kedua, itu tidak perlu mengunggah dokumentasi. Nah, kalau di pengelolaan kinerja tahun 2024, kita banyak mengunggah dokumen, baik itu di dokumen akuntabilitas maupun di pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, tetapi di tahun 2025 tidak ada dokumen yang diunggah. Apakah tidak dibuat? Tetap dibuat. Nanti saya jelaskan ya. Untuk pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya tugas guru nanti di sini ya. Untuk terkait dengan dokumen itu nanti guru memiliki ada tambahan lagi satu tugas guru. Ini adalah RHK 1 nanti. Ada tugas pokok guru 5M. Ya. Tugas pokok guru 5M ini apa? Nah, selama ini kita kan tahu bahwa tugas kita itu mulai dari perencanaan sampai menilai ya. Nah, ini nanti ada di peraturan Menteri juga, Menteri PAN dan RB, nanti saya kemukakan di tengahnya juga ada, tetapi perlu kita ketahui bahwa nanti di tugas pokok ini juga ada dokumen, tetapi tidak kita unggah. Dokumen-dokumen akuntabilitas itu juga tidak kita unggah. Jenisnya apa saja? Kurikulum, rangkuman kehadiran guru, kemudian surat tugas atau keputusan ini nanti hanya ditunjukkan. Nah, selanjutnya ini adalah dokumen akuntabilitas yang perlu diketahui guru, yaitu dokumen KSP. Di mana kita dapat menemukan ke dokumen AKSP? Ini biasanya sekolah sudah membuat di awal tahun ajaran, ya, yang kita kenal dengan KOSP atau KSP. Jadi nanti slide-nya belum meminta ke WKS kurikulum. Ya, ini sudah kita susun bersama di awal tahun ajaran. Kemudian
ada juga rangkuman kehadiran guru. Kalau tahun kemarin rangkuman kehadiran guru itu diminta oleh kepala sekolah untuk diunggah, ini nanti hanya ditunjukkan. Ingat Bapak Ibu, rangkuman kehadiran guru itu bukan daftar hadir. Jadi di sini ditunjukkan bahwa rangkuman kehadiran guru di kelas itu bukan daftar hadir. Biasanya ada yang menggunakan aku hadir, tetapi itu belum betul. Yang betul kalau menunjukkan guru itu hadir di dalam kelas itu adalah jurnal mengajar. Ya, jadi setiap guru memiliki jurnal mengajar. Mohon Jadi maaf Bu Asih, tayangannya belum berubah Bu, slide-nya. belum berubah, Bu. J. Ya, bentar. Oke, bentar saya ini dulu ya. Saya ulang dulu nggih biar tayangannya tidak jalan berarti nggih. Iya Bu. Oke. Ya, saya share screen ulang. Masih di tayangan nomor berapa, Bu? Ini Ini masih kalau surat Ibu. kalau di punya saya masih nomor ini, kop surat sesuaikan dengan yang tadi, Bu. Yang konversi predikat kinerja ke angka kredit, nggak berubah dari tadi. Ya, ya, ya. Saya carikan dulu. Berarti belum yang ke pengelolaan kinerja 2025 ya? Sampai yang kop tadi loh Ibu. Ya. Yang penjelasan tentang 2025 belum, Bu. Oh, belum. Ya, ya. Bentar. Agak lemot ini. Sudah? Bentar, Ibu, karena bermain dengan sinyal. Nah, udah nggih? Iya, sampun Ibu. Ya, berarti tadi yang ini belum tayang semua. Belum, belum Oh tayang iya, Ibu tadi. ya, ya, Iya. oke. Ini tak saya ulang dari sini aja. Bentar. Tapi kelihatan nggih tulisannya nggih? Terlihat Ibu. Ya, jelas. Jelas. Nggih. Ini saya ulang dari tadi ya, Ran Pak Menteri. Tadi sudah saya kemukakan. Kemudian ini adalah logo, nomenklatur, dan tagline yang 2025. Sudah jalan ya, Bu? Sudah Sudah. Ibu, sudah jalan. Iya. Oke, ini adalah tagline-nya mudah bermakna dan bermutu untuk semuanya. Kemudian kita sudah masuk di substansi penyempurnaan. Ada 3 substansi penyempurnaan seperti yang saya utarakan tadi. Yang pertama tidak berbasis poin. Tadi sudah saya kemukakan di pengembangan kompetensinya ya. Kemudian nanti yang di tahun 2025 kita akan menggunakan pengembangan kompetensi sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 seperti yang saya utarakan tadi. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian guru hanya memilih salah satu indikator dari 12 indikator ini. Jadi ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
di mana di masing-masing kompetensi itu ada 3 indikator. Penjenengan bisa meningkatkan pedagogik atau kepribadian atau sosial atau profesional. Nanti dipilih salah satu. Selanjutnya untuk yang kedua, perubahan yang kedua itu adalah tidak perlu mengunggah dokumen. Kalau yang kemarin kita mengunggah dokumen berupa sertifikat, laporan, dan sebagainya, kita tidak usah mengunggah dokumen. Kemudian kepala sekolah juga harus mengunggah KSP, RKJP, rekap kehadiran, dan sebagainya. Nanti di tahun 2025 dokumen, yaitu tugas pokok guru. Ada 5M. Nanti apa itu? Nanti saya terangkan di dalam kitab dalam perencanaan ya. 5M ini adalah tambahan untuk tugas pokok guru. Sebenarnya ini bukan tambahan karena sudah kita laksanakan selama ini. Selanjutnya ini adalah dokumen akuntabilitasnya. Kalau kemarin KSP, rekap kehadiran guru, dan tugas tambahan, ini kita mengunggah laporan, kemudian ada juga rekap daftar hadir ya, rekapitulasi kehadiran. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa rangkuman kehadiran guru itu bukan daftar hadir, ya. Jadi yang dipakai adalah jurnal mengajar di kelas. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan yang ketiga itu adalah hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Jadi periodenya hanya 1 kali, yaitu Januari, Desember. Tidak 2 kali. Kalau tahun 2024 kan periodenya 2 kali, Januari, Juli, Desember. Tapi untuk tahun 2025 itu hanya 1 periode, yaitu Januari, Desember. Nah, ini adalah langkah-langkahnya di dalam pengelolaan kinerja guru, tahapan-tahapannya. Ada pemutakhiran data, kemudian ada perencanaan, ini pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, dan yang terakhir penilaian. Di sini yang baru adalah pemutakhiran data, tetapi pemutakhiran data ini bukan tugasnya guru. Nanti operator sekolah yang akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan aplikasi yang sudah diperbarui, ya. Sudah ada lagi untuk update data di Dapodik itu di tahun 2025 sudah ada yang baru lagi. Nanti akan dilakukan oleh operator sekolah. Tugas kita adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seperti apa nanti yang akan kita lakukan di dalam 1 tahun mulai dari Januari sampai Desember 2025? Ini sudah ada plotting-plottingnya atau sudah ada kalendernya, yaitu di bulan Januari kita fokus di tugas guru ya, tugas guru saja. Di bulan Januari Bapak Ibu melaksanakan tugas pokok seperti biasanya, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyusun SKP untuk 1 tahun. Di bulan Februari, Bapak Ibu juga melaksanakan tugas pokok seperti biasa, dan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktik kinerja. Kemudian yang ketiga, menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah. Jadi ini sudah pelaksanaan observasi ya. Kemudian mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Ini RHK yang ketiga. Nah, selanjutnya di bulan April, nanti Bapak Ibu, April, Mei, Juni itu masih melaksanakan tugas pokok seperti biasanya, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati. Jadi tadi kan hasil observasinya sudah ada refleksi, sudah ada umpan balik dari kepala sekolah, Bapak Ibu melakukan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja. Kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih, disesuaikan ya, disesuaikan dengan apa yang dipilih waktunya nanti. Nah,
Kemudian di bulan Juli, Agustus, September, tugas guru masih sama, melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan diri, pengembangan kompetensi yang dipilih, dan mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, di bulan Oktober, November, dan Desember, guru masih melaksanakan tugas pokok, kemudian menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan tugas pokok serta mendapatkan predikat kinerja tahunan yang di tahun 2025. Nah, ini adalah kalender kegiatan kita untuk pengelolaan kinerja tahun 2025. Sekarang bagaimanakah tahapan pengelolaan kinerja guru? Seperti tadi yang saya utarakan, dimulai dari agak macet. Dimulai dari pemutakhiran data ya, pemutakhiran data dilaksanakan oleh operator sekolah. Tapi nanti kalau Bapak Ibu diperlukan datanya belum betul, monggo disesuaikan dengan data yang ada. Kemudian langkah yang kedua atau tahapan yang kedua itu adalah perencanaan. Nah, bulan Januari ini nanti sampai tanggal 31 Januari penjenengan sudah bisa mulai perencanaan di aplikasi pengelolaan kinerja. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, jenengan masih membuka pakai yang pengelolaan kinerja yang dulu, nggih. Kalau di luar sana ada berita-berita, sekarang sudah tidak pakai PMM loh. Sekarang sudah pakai pengelolaan kinerja. Nah, itu sebenarnya sama saja karena yang diedarkan itu adalah linknya. Jadi yang di atas ini ya, jenengan yang peroleh itu adalah linknya, itu adalah https://guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah yang diberikan ke penjenengan itu adalah linknya, tapi sebenarnya kita masih menggunakan rumah yang dulu. Tetapi di sini hanya logonya saja yang berbeda. Kemudian setelah kita buka dan kita, ini kebetulan yang saya gunakan contoh untuk tempat saya sebagai kepala sekolah ya. Nanti penjenengan di sini adalah guru, kemudian sebagai pegawai. Nah, penjenengan harus ubah dulu periodenya. Kalau masih di Juli Desember 2024, jenengan ubah dulu melalui sebelah kanan atas ini. Nah, di sini kan ada nama penjenengan. Di sebelah kanannya ada panah ke bawah. Panah ke bawah itu jenengan klik, ganti periode, kemudian dipilih periodenya Januari Desember 2025. Kemudian nanti lanjut akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, jadi sebagai pegawai, ini guru, mulai perencanaan kinerja. Kemudian di sini ada tombol biru, ini yang perlu diklik. Jadi nanti ini silahkan diklik, kita masuk di cek data. Bapak Ibu perlu diperhatikan, tolong jenjang jabatan ini benar-benar diperhatikan karena kemarin ada yang tidak bisa lanjut untuk PAK-nya karena di sini masih pertama, guru pertama. Jadi yang sekarang jenjang jabatan yang sekarang ada ahlinya, ya. Jadi ini adalah guru ahli pertama. Jadi nanti kalau belum ada ahlinya, penjenengan edit dulu. Di sini ada tombol editnya. Sesuaikan. Data penjenengan harus benar-benar sudah betul sehingga nanti biar antara PMM dengan aplikasi pengelolaan kinerja dengan EKIN itu bisa match. Kalau sudah sesuai, diklik data sudah sesuai. Seperti tahun kemarin masih sama ini. Nah, nanti ada konfirmasi seperti ini, lanjut perencanaan kinerja. Kalau sudah betul, dengan klik ya lanjut. Nah, kita masuk di
aplikasi pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, untuk aplikasi pengelolaan kinerja yang pertama, ini di tahun 2025 ini ada perbedaan. Kalau di tahun 2024 pengelolaan kinerja guru itu yang pertama kan yang praktek kinerja. Yang tahun 2025 itu adalah pelaksanaan tugas pokok, yaitu 5M. Tugas pokok yang 5M itu terdapat di mana? Ini tambahan loh ya, tidak ada di aplikasi ya. Permen-PAN RB nomor 21 tahun 2024 ini tidak ada di aplikasi. Ini tuh tambahan tulisan saya. Jadi nanti penjenengan bisa buka Permen-PAN RB nomor 21 tahun 2024 yang menjelaskan adanya 5M sebagai tugas pokok guru. Nah, 5M itu apa saja? Yaitu yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Jadi ini adalah perencanaan pembelajaran. Ini otomatis tidak dipilih, jadi di situ otomatis ada. Nah, bukti dukungnya nanti apa? Bukti dukungnya adalah RPP. Apakah diupload? Tidak, karena di tahun 2025 tidak ada upload mengupload. Jadi ini nanti ditunjukkan kepada kepala sekolah. Tapi ini nanti ada aturannya ya, nanti aturannya saya berikan di bawah. Kemudian yang kedua, M yang kedua yaitu guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini melaksanakan pembelajaran seperti biasanya yang kita lakukan selama ini. Kemudian yang ketiga, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran. Nah, bukti dukung yang kedua itu tentunya adalah jurnal mengajar penjenengan di kelas. Kemudian guru menilai itu bukti dukungnya adalah buku nilai ya. Nanti hanya ditunjukkan. Kemudian yang keempat, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Misalkan mendapatkan tugas untuk membimbing atau melatih. Misalkan ada lomba-lomba dan sebagainya. Ini nanti program pembimbingan atau program pelatihan. Yang kelima, M yang kelima yaitu guru melaksanakan tugas tambahan. Nah, di sini penjenengan tinggal milih, nanti ada panah ke bawah. Ini penjenengan klik, nanti ada pilihannya, sesuaikan dengan apa yang menjadi tugas penjenengan di sekolah. Di sini nanti ada tambah, jadi kalau ada tugas tambahannya lebih dari satu, nanti klik tambah, pilih lagi. Kalau 3 ya klik tambah, pilih lagi, gitu ya. Wali kelas, pembimbing ekstra, wakil kepala sekolah, koordinator perpus, koordinator lab, dan sebagainya semuanya sudah ada di sini, tinggal memilih. Nah, ini adalah yang 5M yang pertama. Nah, selanjutnya nanti munculnya seperti apa? Nah, ini adalah pilihannya tadi ya. Nah, di sini adalah klik tambahnya. Silakan nanti diklik ditambah di sini kalau ada tugas tambahan yang lebih dari 2. Kalau sudah diisi, isinya di sini hanya 2 ini. Hanya untuk yang M yang kelima. Jenengan klik langsung ke praktek kinerja. Ke RHK 2. Ini tadi kan RHK 1. RHK 2 sama persis dengan tahun yang lalu. Penjenengan milih berdasarkan hasil rapot pendidikan. Yang ada 8 pilihan itu. Penjenengan nanti milih salah satu. Ini sama. Jadi yang sama-sama tidak saya terangkan secara detail ya. Jadi ini hanya pilih klik saja, kemudian lanjut. Jadi setelah kita klik, nanti lanjut ke pengembangan kompetensi. RHK yang ketiga itu adalah yang pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi nanti penjenengan juga hanya memilih indikator, salah satu indikator. Ada panah ke bawah, diklik nanti ada 12 pilihan. Monggo disesuaikan dengan pilihan penjenengan sesuai dengan model kompetensi guru. Gitu ya. Jadi ini dipilih. Selanjutnya setelah kita memilih salah satu indikator pengembangan kompetensi, kita masuk di perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini disingkat dengan berakhlak, itu nanti pilihannya sama dengan tahun 2024.
ada apa yang perlu dilakukan, realnya seperti apa, sama persis. Ini ya, jadi tidak saya terangkan lebih lanjut. Kalau sudah diklik lanjut, nanti kita masuk di rangkuman, dibaca lagi rangkuman tersebut apakah sudah sesuai dengan yang panjenengan inginkan atau belum. Kalau sudah sesuai bisa lanjut ajukan. Kalau belum sesuai bisa ubah. Itu ya. Jadi kalau sudah sesuai lanjut ajukan nanti akan muncul masih ada panjenengan diberikan pilihan seperti ini. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan kalau ingin mengajukan silahkan klik ajukan, kalau mau cek ulang silahkan cek ulang. Nah, setelah diklik ajukan nanti kita akan menemukan kita sudah selesai melakukan perencanaan sehingga kita bisa kembali ke beranda. Oke. Nah, setelah guru mengajukan ke kepala sekolah, tinggal tugas kepala sekolah. Ini akunnya kepala sekolah. Nanti akun kepala sekolah akan memeriksa. Jadi ini akunnya kepala sekolah, diklik periksa. Selanjutnya ini akan muncul di akunnya kepala sekolah, siapa saja gurunya, siapa saja yang sudah mengajukan, kemudian diklik cek ini. Baru kepala sekolah melakukan persetujuan. Dicek satu persatu. Misalkan ini punyanya Bu Dwi Rustina, kalau disetujui silahkan disetujui, kalau ada penyesuaian silahkan disesuaikan. Nah, ini misalkan sudah disetujui kepala sekolah ya, sudah diklik setujui, nanti akan muncul di akunnya guru. Ini di akunnya guru. Di pojok kanan atas, cek dan sepakati. Jadi penjenengan setelah disetujui kepala sekolah, Bapak Ibu guru silahkan klik cek dan sepakati. Ini ada di akunnya guru. Ini masih seperti tahun yang kemarin. Nah, setelah nanti cek dan sepakati, akan muncul kalau ada yang disesuaikan oleh kepala sekolah, misalkan ada penyesuaian, nanti akan muncul penyesuaiannya. Tetapi kalau tidak ada penyesuaian, nanti akan muncul seperti ini. Jadi di pojok kanan bawah ada tombol sepakati. Silahkan nanti diklik di tombol sepakati ini. Setelah itu, masih ada lagi pertanyaan di sini. Sepakati perencanaan kinerja. Kalau sudah menyepakati, penjenengan setuju untuk menyepakati, jangan lupa ini diklik centangnya ya, karena ini tidak akan menyala kalau penjenengan tidak ngeklik centang ini. Kemudian diklik sepakati, dan lanjut, ini adalah tampilan beranda penjenengan. Jadi, sudah perencanaannya sudah selesai, tinggal penjenengan nanti menunggu periode pelaksanaannya di bulan Februari, gitu ya. Jadi perencanaannya sudah selesai, hampir sama dengan tahun yang lalu, hanya beberapa saja yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya akan saya berikan gambaran seperti apa toh nanti pelaksanaan pengelolaan kinerja guru di tahun 2025 itu. Nah, ini adalah pelaksanaannya sebagai guru sebagai pegawai ya. Nah, guru sebagai pegawai itu alurnya sama dengan tahun yang kemarin. Sepanjang tahun penjenengan nanti akan melaksanakan pengembangan kompetensi, kemudian juga melakukan aspek perilaku kinerja, sedangkan Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti akan mengecek dokumen pengembangan kompetensi guru dan juga akan mengecek atau menilai perilaku kerja. Terus yang di aplikasi RHK 1 sampai RHK 5 bagaimana? Sama. Kita mulai di bulan Februari, itu nanti guru mengisi lembar persiapan observasi, masih sama dengan tahun yang kemarin. Kemudian KS mengobservasi guru dan memberikan rating target kinerja perilaku. Jenengan sudah mencapai 25%. Lanjut, guru nanti mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, setelah diserahkan, kepala sekolah memberikan refleksi dan menilai, ya.
menilai refleksi guru. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu guru merefleksi, jangan pernah, yang namanya refleksi itu adalah bercermin. Jadi kita mencermin apa yang sudah kita lakukan. Kita bercermin dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan sekali-sekali menyalahkan faktor eksternal atau faktor dari luar. Jadi yang dilihat adalah yang menjadi tantangan dari diri kita. Oke. Karena nanti kalau penjenengan direfleksi itu menyebutkan tantangannya berasal dari luar, itu penjenengan nilainya paling rendah. Gitu ya. Jadi refleksinya itu berasal dari dalam diri. Setelah guru refleksi, Pak Kepala Sekolah memberikan nilai penjenengan nanti ini sudah 50%. Lanjut ke guru melaksanakan tindak lanjut dengan belajar, mengikuti webinar, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan sebagainya disesuaikan dengan umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah. Tetapi nanti hasilnya sertifikatnya tidak diunggah. Hanya penjenengan nanti bisa menggambarkannya melalui refleksi tindak lanjut. Setelah guru melaksanakan tindak lanjut, nanti Bapak Kepala Sekolah memantau dan memberikan umpan balik. Nah, tindak lanjutnya ini penjenengan belajar bisa melalui dua cara, yang kemarin dengan cara yang di luar PMM, juga yang kedua ada belajar melalui PMM boleh, atau melalui aplikasi pengelolaan kinerja, atau nanti yang mau dirilis di tanggal 21 Januari itu adalah ruang pendidikan gitu ya. Bukan pengganti tetapi penyempurnaan, jadi melengkapi nanti. Nah, setelah kepala sekolah memantau, memberikan refleksi tindak lanjut, memberikan umpan balik, ini nanti penjenengan sudah 75%. Langsung setelah mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah, guru melakukan refleksi upaya tindak lanjut. Nanti apa upaya tindak lanjut penjenengan? Misalkan jenengan akan menerapkan apa yang sudah dipelajari tadi di dalam pembelajaran di kelas. Nah, dari refleksi ini nanti KS juga memberikan penilaian akhir. Nah, setelah KS menilai akhir ini penjenengan sudah mencapai 100%. Ini adalah RHK yang kedua, praktik kinerja. Kemudian RHK yang pertama tadi apa? RHK yang pertama tadi kan 5M, itu dilaksanakan sepanjang tahun. Jadi kalau penjenengan punya RPP, punya hasil jurnal mengajar di kelas, kemudian punya penilaian, itu nanti kan ditunjukkan kepada kepala sekolah biasanya di akhir semester ya. Nah, di situ nanti kepala sekolah tinggal menandai. Jadi tidak ada observasi untuk itu. Hanya ketika guru sudah menunjukkan 5M itu sudah dilaksanakan, kepala sekolah nanti tinggal memberikan tanda di aplikasi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, seperti tahun 2024, untuk penilaiannya yang diprioritaskan itu adalah praktek kinerja. Jadi yang diobservasi itu ada nilainya, pengembangan kompetensi ini untuk dipertimbangkan, dan perilaku kerja untuk dinilai. Jadi yang kemarin seperti tahun 2024. Sedangkan dokumen-dokumen yang penjenengan kumpulkan itu tidak usah diupload, hanya dikumpulkan kepada kepala sekolah atau ditunjukkan kepada kepala sekolah. Jadi penjenengan harus punya buktinya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah pengembangan kompetensi. Ini adalah hal yang baru untuk kita. Tugas kita tidak upload sertifikat, tetapi kita nanti akan melakukan refleksi pengembangan kompetensi. Nah, refleksinya sebenarnya sederhana. Kalau di akun penjenengan nanti penjenengan setelah melakukan pengembangan kompetensi, diklik dilakukan pengembangan kompetensi seperti biasanya. Kemudian nanti penjenengan hanya mengisi refleksi ini, tetapi ketika penjenengan hanya mengisi refleksi ini, penjenengan juga harus menunjukkan buktinya kepada kepala sekolah. Bisa berupa laporan, bisa berupa sertifikat yang diperoleh, bisa juga berupa foto-foto dokumentasi. Monggo silakan kalau ada aksi nyatanya bisa dengan dokumentasi atau foto-foto. Nah,
tugas penjenengan di aplikasi hanya isi dokumen refleksi. Ada pertanyaan apa inspirasi menarik yang Anda peroleh dari kegiatan? Monggo diketik 3 inspirasi, jangan hanya 1 ya, ada 3 inspirasi. Kemudian ini yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menerapkan inspirasi tersebut untuk kemajuan penguasaan kompetensi? Nah, disinilah yang biasanya penjenengan agak kesulitan. Nanti ada kalau ada kesempatan kita bisa berlatih melakukan refleksi. Monggo silakan nanti dibahas di MGMP bagaimana cara kita bisa refleksi. Ini kan Anda bagaimana Anda menerapkan, itu kan berarti menjenengan akan merefleksi apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan kompetensi. Nah, kalau di sekolah penjenengan ada guru penggerak, monggo nanti bisa menggunakan model STAR. STAR itu singkatan dari situasi, tantangan, aksi nyata, dan refleksi. Monggo nanti bisa digunakan untuk bisa membuat refleksi dengan STAR. Nanti digunakan untuk mengisi yang di sini. Itu ya, yang singkat-singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Kalau ini sudah ditulis, nanti silahkan klik simpan. Kemudian selanjutnya ini adalah tugas pokok yang 5M tadi ya Bapak Ibu. Di aplikasi penjenengan nanti juga akan muncul. Di sini ada pelaksanaan tugas pokok. Diklik lakukan, nanti yang dilihat apa di sini. Nah, di tugas pokok itu ada 5 tadi ya, yang penjenengan pilih, yang penjenengan isi yang pertama di RHK 1 tadi ada melaksanakan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada menilai, membimbing, melatih, dan melaksanakan tugas tambahan. Nah, bukti dukungnya apa di sini? Guru dapat menunjukkan RPP, bisa 2 semester. Kemudian jurnal mengajar, hasil penilaian, hasil bimbingan, dan bukti tugas tambahan. Kemudian ini semua RPP-nya, ingat Bapak Ibu, ada perbedaan dengan RPP yang sudah kita laksanakan selama ini. Karena selama ini RPP dari guru muda, guru pertama, guru madya, sampai guru utama itu sama. Ya. Nanti ada aturan dari Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Guru muda itu menyiapkan RPP itu yang bagaimana? Guru pertama itu bagaimana, guru madya itu bagaimana, gitu ya. Nanti ada contohnya di bawah. Nah, kalau ini sudah ditunjukkan kepada kepala sekolah, penjenengan tinggal nyentang ini. Di kotak ini tinggal dicentang, jadi tidak usah mengupload bukti dukung. Gitu ya. Setelah dicentang nanti sudah selesai. Nah, ini isi dari Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 pasal 7 ayat 3 di mana tugas yang 5M itu terdapat di pasal 7 ayat 1. Oke, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, penilaian, pembimbingan, dan melaksanakan tugas tambahan. Nah, ini adalah aturan ketika Bapak dan Ibu guru membuat RPP. Kalau Bapak Ibu guru adalah guru ahli pertama, perangkat pembelajaran yang tersedia boleh digunakan. Jadi tidak harus membuat lagi. Jadi bisa menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia. Kalau Bapak Ibu adalah guru ahli muda, Bapak Ibu dianjurkan untuk melakukan modifikasi perangkat pembelajaran yang tersedia. Jadi tidak boleh begitu saja menggunakan perangkat yang tersedia, tetapi harus dimodifikasi. Selanjutnya yang ketiga, kalau Bapak Ibu guru ahli madya, 4A ke atas, maka dapat menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi ini juga harus merancang, tidak boleh menggunakan yang sudah ada, tetapi bisa menggunakan RPP yang sudah ada sebagai referensi, sebagai bahan referensi, tetapi harus dirancang secara mandiri atau berkolaborasi. Demikian juga yang guru utama,
guru utama juga merancang secara mandiri dan berkolaborasi. Jadi ini perbedaan-perbedaan ini yang perlu panjenengan perhatikan untuk ke depan. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pelaksanaan dokumen akuntabilitas yang berupa KSP, rekap kehadiran guru di kelas, RKJP, laporan keterlaksanaan program yang dahulu diupload oleh kepala sekolah, ini nanti ditunjukkan kepada penilainya kepala sekolah, yaitu pengawas sekolah atau pendamping satuan pendidikan. Lanjut, ini kepala sekolah hanya mengumpulkan dari ketersediaan dokumen akuntabilitas saja, kemudian dokumen-dokumen tadi yang saya sebutkan tadi penjenengan tunjukkan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang akan memberikan tanda di aplikasi. Nah, ini adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi yang sudah saya utarakan tadi, dengan mengisi refleksi di aplikasi, kemudian mengumpulkan bukti dukung kepada kepala sekolah mengecek dokumennya. Nah, lanjut Bapak Ibu untuk pengisian refleksi. Nah, untuk pengisian refleksi pengembangan kompetensi sudah saya sebutkan tadi ya, bisa laporan, bisa foto dokumentasi, atau bisa sertifikat tergantung upaya pengembangan kompetensi panjenengan yang dilakukan. Nah, lanjut kita masuk di penilaian. Apa yang dilaksanakan di dalam tahap penilaian? Ini guru sebagai pegawai. Ini adalah kepala sekolah yang menilai, nanti menilai seperti yang tadi saya berikan, ini ada di 25%, kemudian ada juga di 50% dan sebagainya. Yang dinilai kepala sekolah perilaku kerja, kemudian nanti cek tugas tambahan dan pengembangan kompetensi. Kemudian setelah semuanya ini selesai, kepala sekolah mengirim ke dinas untuk mendapatkan predikat kinerja organisasi. Setelah mendapatkan predikat kinerja organisasi, kepala sekolah menetapkan predikat kinerja final guru, dan guru bisa mendownload hasil dari SKP-nya di e-kinerja BKN seperti tahun 2024 ya. Nah, setelah semuanya selesai, nanti kita hanya memiliki, kalau yang tahun 2024 kita punya 3 dokumen, kalau tahun 2025 karena hanya 1 periode, kita memiliki 1 dokumen saja. Kemudian baru setelah aplikasi pengelolaan kinerja selesai, kita masuk lagi ke e-kinerja BKN. Nah, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya utarakan kepada panjenengan untuk hari ini. Nanti mohon jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan untuk bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wahyu. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Asih penjelasan tentang kinerjanya. Bermanfaat pasti untuk peserta webinar siang hari ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu peserta webinar bisa mengajukan pertanyaan. Apabila ada yang kurang jelas tadi, bisa disampaikan kepada Bu Asih. Bisa raise hand. Raise hand atau bisa lewat chat ya Bu ya. Atau bisa lewat chat. Ya. Monggo. Di chat udah tak pancing ke mbaknya biar yang lain tanya. Yang mana? Sebentar. Di chat ada yang sudah tanya, Ibu. Oh, nggih. Yang baca. Saya bacakan. Bu Asih tidak tanglet pada refleksi itu tadi yang dimaksud kegiatan itu apa? Kegiatan 5 tugas guru Atau kegiatan
atau kegiatan pengembangan diri. Oh ya, terima kasih Bu Wahyu. Berarti maksudnya direfleksi pengembangan kompetensi nggih? Iya, Ibu. Yang saya utarakan tadi adalah refleksi pengembangan kompetensi, bukan yang 5 tugas guru. Yang 5 tugas guru itu adalah hanya RPP, jurnal, buku nilai, kemudian hasil-hasil bimbingan dan sebagainya. Kalau yang refleksi itu ada di pengembangan kompetensi, bukan pengembangan diri. Pengembangan kompetensi. Kalau pengembangan diri kan mengacunya ke pelatihan, webinar dan sebagainya, nggih. Kalau pengembangan kompetensi itu mengacunya ke model kompetensi guru. Monggo Bapak Ibu, model kompetensi guru ini sangat penting untuk kita baca karena untuk kenaikan pangkat nanti dari 3D ke 4A, 3B ke 3C ya, semuanya akan melalui uji kompetensi kan. Nah, penjenengan kalau sudah membaca di model kompetensi guru yang per Dirjen 2626 itu nanti insya Allah mudah sekali untuk mengerjakan uji kompetensi. Oke. Karena di situ ada kata-kata kuncinya kalau penjenengan nanti sudah membaca. Itu Bu Wahyu. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ibu. Itu dari Ibu Karwianti Awi. Oke. Untuk indikator kompetensi guru itu, pilihannya yang akan dilaksanakan apa yang akan ditingkatkan, Bu? Ya, berarti kan kalau dipilih itu kan pasti nanti dilaksanakan dan lanjutannya kan akan ditingkatkan gitu ya. Jadi sama saja nggih Bu. Jadi itu yang akan dilaksanakan dan ditingkatkan. Tuh, ngaten Bu Wahyu. Baik, ini ada pertanyaan kembali, Bu, dari Ibu Samsiah, SPD. Oke. Mohon diterangkan maksud bahwa pengelolaan kinerja tahun 2025 bukan berbasis poin, tapi berbasis refleksi. Mohon Oke. diterangkan kembali tentang Ya, itu. terima kasih Bu Samsiah untuk maksud dari pengelolaan kinerja bukan berbasis poin ya. Kan di tahun 2024 kemarin kita itu kan mengumpulkan poin 32 ya Bu ya, minimal ya Bu ya 32. Tapi di tahun 2025 itu nanti tidak ada poin di situ. Jadi penjenengan hanya memilih satu pengembangan kompetensi. Nah, laporannya hanya berupa refleksi, tetapi bukti-buktinya kalau penjenengan misalkan melakukan pengembangan kompetensi itu ambil yang misalkan pedagogik. Nah, pedagogik itu kan isinya itu adalah mengembangkan pembelajaran ya, terkait dengan pembelajaran di kelas. Tentunya kalau jenengan mau meningkatkan pembelajaran di kelas itu juga belajar. Nah, hasil belajar penjenengan nanti ditunjukkan kepada kepala sekolah yang diisikan di aplikasi hanya refleksi. Jadi jenengan hanya nulis, hanya ngetik berupa refleksi. Jadi hasilnya berupa sertifikat tidak usah diunggah. Ngaten. Bu Samsiah nggih tadi. Refleksi itu tidak berbasis Bu, karena refleksi itu adalah cermin. Ketika kita bercermin ya. Jadi isinya Berbasis adalah tertentu ya, hasil Bu. dari apa yang sudah kita lakukan, kita kayak kita apa ya, kita jelaskan kayak gitu. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Terus yang di atasnya ada Bu Wahyu. Di atasnya Bu Samsiah dari Pak Heru ya? Pak Pak Trisno Heru dulu, Bras. Bu. Itu ada Pak Trisno. Oh, ada Pak Trisno. Pak Trisno yang mana? Yang mana Bu pertanyaannya? Paling atas Ibu tadi, saya kelewatan. Pak Trisno, apa tuh pertanyaannya? Ini loh, mau izin tanya. Ini. Untuk PAK 2024 tadi Oke. sudah Sinten ini? disebutkan untuk nomornya Oh. tadi bagaimana Ibu? Yang dari aplikasi bukan nomor dari sekolah nih. Itu untuk Oke. penomboran Ibu.
Ini Bu Sinten nggih. Ah, ini saya membacakan tadi, Bu. Maaf. Oh, Bu Ayu toh. Jadi, iya, ya. Ya, untuk penomoran PAK itu dari aplikasi karena meskipun yang angka apa ya, yang golongan 4A ke bawah itu pengajuannya, tapi sekarang semuanya lewat kabupaten kok ya. Itu semuanya nanti harus terdeteksi di aplikasi karena aplikasi nanti kan masuk di satu data sehingga penjenengan pengajuannya lewat aplikasi. Nah, dari aplikasi itulah setelah kepala sekolah memberikan persetujuan nanti penjenengan akan mendapatkan nomor PAK. Nah, nomor PAK itu yang nanti penjenengan cantumkan di PAK penjenengan yang tahun 2024. Dan Pak Trisno ya itu tadi ya Bu ya. Nggih, Bu. Ngoten nggih. Karena yang diaplikasikan kopnya tidak ada sehingga harus ditindaklanjuti dengan cara manual. Nah, cara manual itulah nomornya nanti diambil dari yang aplikasi sehingga di aplikasi dengan yang manual nanti bisa klop. Dan nanti kalau dimasukkan di satu data biar semuanya Bu Wahyu ada lagi? Dari Pak Heru Bastanto, Bu Ibu, itu Oke. untuk guru DPU ya, DPK. DPK, maaf, ini ketutup. Untuk guru DPK, atasan UNO DPMM dan Ekin apa sudah otomatis sinkron, Ibu? Kalau yang swasta kok kemarin banyak yang bilang belum sinkron ya, Pak ya, Pak Heru ya. Eh, ini kalau yang dari negeri ya, kalau kemarin banyak yang tanya ke saya, yang dari swasta utamanya, itu Bu, kok ketika disinkronkan ke PMM itu kok maut gitu, yang swasta. Kalau yang negeri nggak ada masalah. Kalau yang swasta kok katanya kok malah apa ya? Istilahnya maut kayak gitu. Mautnya seperti apa saya nggak tahu. Cuma dulu itu saya pernah diskusi dengan Pak Muhajirun dari SMP 3 Ngargoyoso kalau tidak salah sama Pak Budi juga eh, sudah pernah buat manual. Kemudian di sekolah lain juga ada kasus seperti itu. Kemudian sinkron PMM malah sinkronnya maut sehingga yang sudah dibuat manual di e-kinerja itu sebenarnya harus dihapus. Jadi murni semuanya aliran dari PMM. Oke, karena di awal dulu sudah dianjurkan tidak usah membuat manual di e-kinerja, tetapi yang SMA itu kan banyak yang buat dari manual ya. Akhirnya ketika boneka. dua data jadi satu. Ya, itu tadi dikatakan kalau maut itu tadi. Jadi sebelum disinkronkan kalau di e-kinerjanya ada yang manual itu bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, Pak Heru, kalau unornya kami yang swasta dengan negeri itu kayaknya berbeda sehingga mohon maaf saya tidak bisa memastikan. Oke, nanti bisa ditanyakan ke apa ya admin di dinas saja. Oke, karena kalau swasta kan berbeda dengan yang ada di negeri. Ngaten Pak Heru, Baik, ada lagi. ada lagi dari Ibu Karwianti. Kembali, Bu, itu ada pertanyaan yang kedua dari Bu Karwianti. PAK 2022 belum diupload di Ekin. Ini mau dimasukkan datanya selalu gagal, diminta untuk menambahkan riwayat. Bila berkenan, mohon tutorialnya, Ibu. Yang tahun 2022 ya, itu ada beberapa. Itu soalnya yang tahun 2022 itu masih melewati disepakati. Dan sekarang disepakati itu kayaknya sudah tidak aktif. Nah, eh, kalau yang tahun 2002 disepakati nggak aktif, otomatis nggak keluar ya. Itu di tempat saya juga ada yang kemarin tidak keluar, tetapi di aplikasi itu bisa muncul. Jadi dari
dibuat secara manual, kemudian masuk tambahnya itu berarti hasil manual dari 2022 tambah 2023. Dan sekarang bisa lanjut ke 2024 karena yang disepakati itu kayaknya sudah tidak aktif. Jadi kalau yang disepakati dulu saya tidak ngurusi, Bu. Makanya saya juga kurang paham yang disepakati itu bagaimana kok tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar secara otomatis, itu saya juga kurang paham. Tetapi yang saya mengurusinya hanya yang mulai 2023 2024. Ngaten Ibu Karwiyati. Jadi bisa nanti ditanyakan ke admin Mas Dargo aja nggih, biar lebih jelas nggih. Seperti apa dan bagaimana yang tahun 2022 karena itu sudah termasuk terlambat nggih. Kalau yang 2023 monggo silahkan untuk ditanyakan. Kemudian KSPLT beberapa tahun ya. Apalagi KS-nya sudah tidak PLT nggih. Berarti datanya juga sudah berubah. Nanti monggo ditanyakan ke Mas Dargo saja Bu Karwiyati biar lebih jelasnya. Ngaten Bu Wahyu. Baik, Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini, masih adakah pertanyaan untuk Ibu Asih terkait dengan ini kinerjanya? Oh ya, print out manual ada Bu. Oh ya, oke, print out manualnya ada. Nanti tambahkan saja yang tahun 2023 Bu, dicoba Bu. Jadi nanti biar bisa nyambung dengan yang 2024. Ngaten Bu Karwiyati. Baik. Masih ada yang mau bertanya dengan narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Ibu? Monggo dipersilahkan kalau masih ada yang Bisa. Ibu Asih mungkin nanti dimohon izin dikirimkan minta filenya ya Ibu untuk yang disampaikan pada siang hari ini. nanti Mungkin saya kirim ke Bu Rini bisa Ibu? Bu Rini ya. Iya. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang perlu ditanyakan, mudah-mudahan semuanya lancar nggih 2025 nggih. Amin. Baik. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan untuk terkait dengan kinerjanya? Baik. Bila sudah tidak ada, Ibu Asih, Oke, saya tutup untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini dan Bapak Ibu peserta webinar Strategi Efektif dalam Pengelolaan Kinerja Guru Menuju Pendidikan Berkualitas. Kita memasuki acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih Ibu Asih sama-sama. sudah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Semoga nanti bila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Asih atau yang Oke, itunya Ibu. Baik, insya marilah. Allah. Nggih. Baik, marilah Bapak Ibu kita tutup webinar siang hari ini Strategi Efektif dalam Pengelolaan Kinerja Guru Menuju Pendidikan Berkualitas pada siang hari ini. Kita bisa berjumpa lagi di webinar berikutnya yang lebih bermanfaat kembali. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya.